Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syaidina Redita dengan NPM 221407109 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar bensin 2 tak. Motor bakar adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran. Ada mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Motor bensin 2 tak mempunyai pengertian, yaitu motor bakar 2 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Perbedaan dengan mesin 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak ini sendiri salah satunya masuk ke mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini akan menghasilkan panas dan panas diubah ke energi gerak melalui mekanisme. Eh, ada ada dua perbedaan dari motor bakar 4 tak dan 2 tak. Yang pertama itu motor tak atau motor 4 langkah karena setiap siklus menjalani 4 langkah torak dalam putaran engkol. Kalau motor 2 tak atau motor 2 langkah itu karena setiap siklus menjalani 2 langkah torak. Ada macam-macam mesin 2 tak. Mesin bensin 2 tak ini mempunyai 2 langkah yang menggunakan bahan bakar gasolin. Mesin ini sering kita jumpai pada sepeda motor seperti motor RX King dan Ninja R. Kalau buat mesin diesel 2 tak, memiliki 2 langkah yang menggunakan bahan bakar solar. Selain dari bahan bakarnya, torsi yang dihasilkan mesin diesel 2 tak juga lebih besar sehingga banyak diaplikasikan sebagai mesin kapal atau kereta. Ada beberapa komponen motor bakar bensin 2 tak. Yang pertama itu sama halnya kayak mesin 4 tak. Blok silinder dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder ini yaitu sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Ini rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston beraksi. Yang kedua itu ada head cylinder. Kepala silinder yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran ruang. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran mesin. Yang ketiga itu ada piston. Piston itu komponen yang berbentuk tabung, terus dengan diameternya tertentu. Diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder, karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya itu untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Terus selanjutnya, di sini ada batang piston. Batang piston itu bisa disebut juga connecting rod, berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yaitu menghubungkan gerak naik turunnya piston ke poros engkol. Eh, Walaupun fungsinya cuma satu, tapi komponen ini nggak boleh disepelekan saat pembakaran terjadi.
Maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan daya yang tidak kecil. Batang piston dituntut mampu mengantarkan daya dorong ke paras engkol tanpa bengkok. Eh, karena itu connecting rod terbuat dari besi. Yang kelima itu ada poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama sih, seperti kayuhan sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Kayak sama aja kayak kita kayu sepeda. Nah, terus juga kita nggak sadar kita tuh udah ngubah gerakan naik turun kaki. Jadi kayak gerakan putar gitu. Terus yang keenam itu ada intake port. Fungsi saluran ini itu untuk tempat masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Eh, kenapa bisa disebut ke ruang engkol? Karena pada siklus dua tak, campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar. Ketika selesai proses pembakaran, gerakan piston ke arah bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui transfer. Yang ketujuh itu, ini yang terakhir, sama kayak intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutup saluran. Terus, oh bukan, ini bukan yang terakhir. Transfer port. Sementara saluran transfer merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol. Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini juga tidak dilengkapi mekanisme katup. Jadi transfer port ini nggak ada katupnya gitu. Hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Terus yang kesembilan ada busi. Em, Busi itu fungsinya sebagai pemercik api untuk motor bakar bensin. Ada di mesin 4 tak atau 2 tak juga menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi api. Eh, di sini ada prinsip kerja motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama itu langkah kompresi dan langkah isap pada langkah torak ini bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup isap membuka campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam ruang di bawah torak. Pada saat yang sama juga, gerakan torak ke titik mati atas melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi, terjadi penyalaan bahan bakar oleh busi. Terus, prinsip kerja motor bakar yang kedua, langkah usaha dan langkah buang. Pembakaran campuran dan bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke titik mati bawah. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang bergerak untuk berbagai keperluan. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan gas-gas hasil pembakaran akan terbuang melaluinya. Gerakan torak ke titik mati bawah juga akan mendorong campuran udara bahan bakar untuk naik ke ruang bakar. Terus di sini juga tuh ada kelebihan dan kekurangan motor bakar bensin 2 tak.
Yang pertama itu kelebihannya dulu. Kelebihan dari mesin dua tak ini dibandingkan mesin empat tak, ada beberapa kelebihan sih. Yang pertama itu ada hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin empat tak. Yang kedua itu mesin dua tak lebih kecil dan ringan dibandingkan empat tak. Eh, Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadi rasio terberat terhadap tenaga mesin dua tak lebih baik dibandingkan mesin empat tak. Yang ketiga itu mesin dua tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Ya, meskipun memiliki berbagai kelebihan, mesin ini juga ternyata udah jarang digunain dalam kendaraan-kendaraan utama, Te- terutama kendaraan mobil dikarenakan oleh beberapa kekurangannya. Terus ini kekurangan untuk mesin dua tak. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar mesin dua tak lebih rendah dibandingkan mesin empat tak. Bisa dibilang boros. Yang kedua, mesin dua tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping untuk melakukan pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas itu mengakibatkan biaya operasional mesin dua tak menjadi lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan biaya operasional mesin empat tak. Terus yang ketiga itu mesin dua tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Yang keempat itu pelumasan mesin dua tak tidak sebaik mesin empat tak. Ini mengakibatkan usia suku cadar dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Terus di sini tuh ada rumus dan contoh soal. Rumusnya itu bisa dilihat dari rumus momen mesin. T sama dengan F kali D. T itu torsi, F itu gaya putar mesin, D itu panjang langkah toral. Terus di sini juga ada contoh perhitungannya. Terus dihitung ini soalnya sebuah mobil menghasilkan torsi 12 kgfm dengan panjang langkah torak 5 cm. Berapakah gaya yang dihasilkan mesin 1 kgf sama dengan 9,80.665. Penyelesaiannya torsinya dulu terus eh, ini gaya putarnya itu 12,7 dikali 9,80.655. Terus ini hasilnya. Kesimpulan dari motor bakar dua tak ini, motor yang setiap kali pembakarannya membutuhkan hanya dua kali langkah torak atau satu kali langkah putar engkol. Dengan kata lain, motor bensin dua tak tidak berbeda jauh dengan motor bensin empat tak. Yaitu pada motor bensin dua tak tidak bekerja dengan poros yang tunggal pada masing-masing langkahnya, melainkan antara proses dan kompresi terjadi dalam suatu langkah torak. Sekian presentasi motor bakar bensin dua tak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.